yang terpenting itu adalah kebahagiaan nanti di akhirat. Makanya orang itu boleh berpikir hidup enak, tapi juga harus berpikir bagaimana mati enak. Jadi hidup enak tapi matinya juga enak. Itu yang tetapi kalau orang muslim tidak seperti itu, tidak diperintah untuk ditalkin la ilaha illallah, tapi suruh masuk Islam. Kalau orang muslim disuruh supaya masuk Islam. Tapi kalau orang Islam ditalkinnya dengan ucapan la ilaha illallah tadi. An Makil bin Yasar, dari Makil bin Yasar radhiyallahu anhu, anna nabiyya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu qala dawuh siapa Nabi? Nabi dawuhnya iqra'u ala mautakum Yasin. Nah, ini tadi pertanyaan dari Pak apa? Jadi bacalah atas orang-orang yang akan mati. Jadi orang yang akan mati, karena mautakum itu bisa berarti orang yang akan mati, bisa juga berarti orang yang mati. Jadi bisa seperti itu. Jadi bacakanlah ala mautakum atas orang yang hendak mati atau orang yang sudah mati Yasin pada bacaan Yasin. Bahwa meriwayatkan kepada hadis yang Abu Dawud dan Nasai dan Imam Nasai wasofhahahu, dan menganggap sahih pada hadis siapa Ibnu Hibban. Ini biasanya orang yang tanya mana dalilnya. Mana dalilnya kalau orang itu membacakan surat Yasin. Inda qiraatil Qur'anil Karim tatanazzalu rahmat was sakinah. Ketika membaca Al-Quran itu maka rahmat dan sakinah menjadi turun. Wa ta'umul barakata lil qari'i wa man ma'am, dan keberkahannya itu berlaku atau bermanfaat bagi orang yang membaca dan orang yang mendengarkan Walidah fa innahu idza quri'at surat Yasin indal muqtadir awwanallahu alaihi syiddatan nazar. Jadi kalau ada orang sedang sakaratul maut kemudian dibacakan Yasin, maka insya Allah dimudahkan untuk matinya. Jadi wa khussat surat Yasin bihadil masiyah li annaha qalbul Quran. Mengapa yang dikhususkan kok di sini surat Yasin? Dawuhnya Nabi itu karena surat Yasin itu adalah qalbul Quran. Hatinya Quran itu adalah surat Yasin. Kama jaa fil hadithi walikal bisyai sirrun khafud. Jadi karena itu Yasin itu punya rahasia tersendiri yang khusus. Nah, di sini di dalam tafsirannya penjelasannya mautakum iqra'u maut ala mautakum Yasin ay man hadarul maut. Nabi Darda, di orang yang hendak mamin mayyitin tuqra'u alaihi Yasin illa hawwanallahu alaihi. Mayit pun kalau
dibacakan surat Yasin atau orang mati kalau dibacakan surat Yasin maka akan diringankan, yang akan diringankan. Seandainya orang itu kena siksa maka akan diringankan. Itu. Nah, sekarang kesimpulan hadisnya, fiqhul hadisnya, fadlu surat Yasin wastihbabu qiraatnya indal muqtadir. Jadi keutamaan surat Yasin dan disunahkan dibacanya ketika bagi orang yang sedang sakaratul maut. Wal hikmatu fi qiraatnya indahu waktu idin annahu dhaiful qalbi wa qalbu mukbilun Allah. Orang kalau dibacakan Yasin itu maka hatinya jadi lembut, kemudian hatinya menghadap kepada Allah. Jadi orang ketika jadi ketika itu orang yang hatinya sedang lemah, maka kemudian ketika faidah quri'at alaihi qawiya qalbu washtadda tasdiqu bi akhwaliddin. Jadi akan hatinya menjadi kuat, ya. Kemudian semakin tambah keyakinannya, semakin tambah keyakinannya. Boleh dibaca sendiri, boleh dibaca rame-rame, boleh. Jadi ya kalau nggak ada temannya ya dibaca sendiri, tapi kalau ada temannya ya dibaca rame-rame atau boleh, bagus. Semakin banyak berarti semakin pahalanya juga semakin banyak. Termasuk kalau di dalam hujjah Ahlussunnah wal Jamaah di situ manfaatnya besar. Orang membacakan surat Yasin itu baik ketika berkubur, ketika ziarah ke kuburan dan sebagainya. Jadi ini penting. Bagi yang makam keluarganya atau orang tuanya itu dekat, ya kalau bisa tiap Jumat bisa ziarah ke makam orang tuanya, bacakan Yasin, bacakan pikir-pikir itu ayat Al-Quran dan sebagainya, yang kemudian dihadiahkan pahalanya untuk orang yang sudah meninggal. Ini manfaatnya banyak. Hanya dawuhnya Nabi, man zara qabra walidayhi aw ahadihima kana maghfuran alaihi maghfuran lahu wa kana barran biwalidayhi. Orang yang ziarah ke makam orang tuanya atau salah satunya tiap hari Jumat, maka orang itu juga diampuni dosanya dan dianggap anak yang berbakti kepada orang tua. Jadi umpamanya ketika hidup itu kita ini kurang berbakti kepada orang tua, kemudian balesnya itu diantaranya, cara balesnya itu ya banyak sedekah untuk orang tua, pahalanya yang kedua adalah ziarah ke makam orang tua, untuk supaya dianggap menjadi anak yang birrul walidain. Karena anak yang birrul walidain itu salah satu orang yang mendapat jaminan masuk surga. Khamsatun wajabat lahumul jannah, ada 5 orang yang pasti masuk surga. Di antaranya adalah al-waladus sholihu
al-muti'u liwalidayhi, anak yang soleh yang taat kepada kedua orang tua. Karena sekarang ini ada muncul beredar buku yang menganggap layak. Jadi ada taubat dari orang yang mantan ahli kubur, apa judulnya itu, artinya yang kuburiyun, untuk kuburian katanya gitu. Dulu saya itu orang yang sering ziarah kubur. Jadi orang sering ziarah kubur itu dianggapnya adalah melakukan kemusyrikan. Nah kalau nyembah kuburan iya, tapi orang ziarah kubur itu kan bukan nyembah kuburan. Pertama, ziarah kubur itu yang jelas kita ini mengambil pelajaran, ingat mati, bahwa setiap orang pasti akan mati. Kalau sekarang umpamanya kita ziarah, suatu saat kita yang ada di dalamnya itu, dan itu pasti, ya. Karena orang itu ada batasannya umurnya. Yang kedua adalah yaitu mendoakan kepada orang yang sudah meninggal. Ini semua imam baik Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, semuanya sepakat bahwa ibda'us thawab minal ahya ilal amwat yasiru ilaihim, menghadiahkan pahala dari orang yang hidup kepada orang yang mati itu sampai. Jadi, nah ini imam-imam ini yang muktabar, imam-imam yang diakui oleh seluruh dunia, yang seluruh dunia memakai imam-imam ini. Jadi di samping dalil-dalil yang lain, kalau doanya orang hidup kepada orang mati tidak nyampe, ya orang mati tidak perlu disolati, karena dinyolati itu adalah mendoakan kepada orang yang mati. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waj'alil jannata mathwahu, dan seterusnya. Di samping banyak ayat Quran yang lain yang menunjukkan, ya. Jadi orang yang mengatakan bahwa itu tidak sampai karena dia belum mati saja. Nanti kalau sudah mati baru terasa, kalau tidak ada yang ngirim itu baru terasa. An Ummi Salamah, dari Ummi Salamah radhiyallahu anha, qalat, berkata siapa Ummi Salamah, dakhala masuk siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah, atas Abi Salamah. Abi Salamah itu suaminya Ummu Salamah, ya, ketika meninggal Nabi takziah. Waqad syaqqa basarahu, dan sungguh melek. Jadi basarahu, penglihatannya, matanya itu masih belum menutup, Fa'almadhu, maka kemudian memejamkan siapa Nabi kepada basarah. Kemudian oleh Nabi diusap supaya menutup itu.
Sumakola kemudian dawuh siapa Nabi. Abi Salamah itu orang yang luar biasa juga, pejuang, ya pejuang. Beberapa kali ikut dalam peperangan. Inna ruha, sesungguhnya ruh itu idza qubidha, ketika dicabut abal, ittaba'ahul basar, maka mengikuti kepada ruh apa al-basaru, penglihatan. Jadi ketika ruh dicabut itu mata itu ngikuti perjalanan ruh itu, makanya melek. Nah gitu, makanya melek. Fadajja, maka pada menangis siapa nasun, orang-orang min ahli, keluarganya pada nangis. Faqala, maka dawuh siapa Nabi, la tad'u, janganlah berdoa siapa kamu, ala anfusikum, atas diri-dirimu, illa bi khairin, kecuali kebaikan. Jadi kalau berdoa ya yang baik-baik saja, untuk dirinya yang baik-baik saja. Walaupun umpamanya orang itu kadang-kadang kan mungkin ada rasa belum ridhonya ditinggal oleh orang yang disayangi itu ya, oleh orang yang disayangi, entah itu bapaknya, entah itu ibunya, apa itu anaknya, istrinya, suaminya, sebagainya. Nah kadang-kadang orang itu kalau lagi itu kemudian yang muncul itu kadang-kadang ucapan-ucapan yang kayak nggak ridho terhadap qadanya Allah. Makanya Nabi mengingatkan, janganlah kamu berdoa atas dirimu kecuali yang baik-baik. Mengapa? Fa innal malaikata, maka sesungguhnya malaikat itu amin, mengamini siapa malaikat, alama, atas perkara, taquluna, yang berucap siapa kamu padamu. Jadi maka berdoalah yang baik. Mengapa? Karena malaikat itu mengamini doa-doa. Sumakola, kemudian dawuh siapa Nabi, Allahumma ghfir, Allahumma ya Allah ighfir, ampunilah li Abi Salamata, pada Abi Salamah, warfa, dan angkatlah darajatahu, pada derajatnya Abi Salamah, fil mahdiyina, terus apa namanya, di dalam golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Wafah, dan luaskanlah lahu, bagi Abi Salamah, fi qabrihi, di dalam kuburannya. Oh, ini yang doakan langsung Rasulullah. Wa nawwir, dan terangilah lahu, bagi Abi Salamah, fihi, di dalam qabrihi, fihi, di dalam qabrihi. Wakhlufhu, dan gantilah hu, kepada Abi Salamah, fi akibihi, di dalam menjaga anak keturunannya Abi Salamah. Rawa, meriwayatkan kepada hadis siapa Muslimun, Imam Muslim. Jadi Nabi suatu saat ketika ziarah ke bukan ziarah, takziah ke Abi Salamah ketika meninggal, itu matanya sedang melek, ya, mayitnya itu, jenazahnya, kemudian ditutup oleh Nabi. Nah, kemudian keluarganya itu ya mungkin ada yang apa namanya ya,
Karena ya tadi ditinggal orang yang disayangi itu kadang-kadang mengakibatkan orang itu kurang plong hatinya. Makanya kemudian Nabi mengingatkan, berdoalah atas dirimu yang baik. Mengapa? Karena malaikat itu mengamini, ya, malaikat itu. Dan Nabi mendoakan. Kesimpulan hadisnya bahwa istighbabu ilmadi ainayil mayit. Jadi sunnahnya memejamkan kedua matanya mayit ketika mati. Kemudian ad-du'a lil mayyiti wa li ahli bi khairid dunya wal akhirah. Mendoakan kepada mayit dan keluarganya dengan doa yang baik, doa yang baik di dunia maupun di akhirat. Al-mayyitu yun'am fi qabri atau yun'am fi qabri wa yu'adzab. Mayit itu ada kalanya di dalam kubur itu diberi nikmat, juga ada kalanya mayit itu diadab. Ya. Makanya kalau mayit itu ketika di kuburnya itu mendapatkan nikmat, maka setelah itu lempeng jalannya, mudah jalannya. Jadi kalau ada orang ketika di kuburnya itu diberikan kemudahan, ya, diberikan kenikmatan, maka setelah itu lebih mudah dan lebih nikmat. Tapi kalau ketika di kubur itu orang itu dipersulit atau diadab, maka setelah itu lebih berat lagi. Ya, setelah itu lebih berat lagi, insya Allah. Makanya Sayyidah Aisyah ketika mendengar cerita tentang di kubur itu menangis. Karena apa? Karena pertama orang mesti mati, yang kedua itu sendirian. Karena ketika itu adalah sendirian, nggak ada temannya. Ketika di dunia temannya banyak, ketika mati sendirian. Nah, gitu. Al-arwahu ajsamun latifatun. Arwah itu adalah jisim yang lembut, mutakhallilatun fil badan, yang menyela-nyelani di badan. Jadi ada kelihatan, ya, arwah. Wa tadhabul hayatu minal jasadi bidhihabiha. Maka kalau arwah itu pergi, maka otomatis kehidupannya habis. Walaisat ardhan, dan bukan merupakan sifat. Nah, jadi itu roh, dan roh itu nanti macam-macam. Ada, kalau di dalam kitab I'anatul Talibin itu roh itu macam-macam. Ada rohnya para nabi, para syuhada, para sholihin. Ada rohnya orang-orang yang muslim yang baik. Ada rohnya orang muslim yang maksiat. Ada rohnya orang non-muslim. Itu nanti tempatnya sendiri-sendiri, ya, tempatnya sendiri-sendiri. Jadi
Makanya orang itu jasadnya dikasih makan, ruhnya juga dikasih makan. Makannya ruh itu apa? Ya kayak begini, ilmu. Itu makanannya ruh. Kalau badan ya nasi ya atau apa. Tapi kalau ruh, makanya ruh itu juga perlu dikasih makan. Makanya kalau badan itu perlu dihiasi, maka ruhnya juga sama. Kalau zahirnya perlu diperbaiki, batinnya juga sama. Makanya ada ilmu syariat, ada ilmu thariqah. Thariqah itu ilmu untuk memperbaiki ya hati itu, batin itu.